Oke, selamat sore teman-teman. Ini slide udah ya. Oke, ya, nah kita mulai market review kita hari ini. Ini hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Nah, apa yang mau kita lihat? Ini sebenarnya kalau indeks ya udahlah kita kita udah tinggal follow follow the trend aja ya. Jadi pergerakannya ya masih sekitar-sekitar itu kalau lihat gede ya memang dia masih sideways ya. Tapi ini sudah ada sebuah sinyal-sinyal lah, terutama nanti udah mendekati laporan Q2 itu mungkin akan ada sebuah pergerakan di situ. Nah, kalau sekarang-sekarang ya masih masih fokusnya ke suku bunga dan lain sebagainya. Tapi ya sebenarnya itu udah jadi sentimen yang udah cukup inilah. Kita bilang apa ya? Kalau tidak berpengaruh nggak juga gitu. Pokoknya jangan sampai ada kejutan aja dari suku bunga ya udah kita aman-aman saja. Tapi ya seandainya kalau ada kejutan kelihatannya juga nggak terlalu ini ya. Jatuhnya juga nggak terlalu berat-berat banget karena sudah ada support di situ. Supportnya kan belum 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 kemana-mana juga. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke itu, nih, saya mungkin ini cuma mau mengingatkan aja teman-teman kalau misalnya mau ikut kelas, ini kelas yang tanggal 27 Juli sampai 26 Agustus satu bulan itu akan mulai tanggal 27 ya. Jadi 8 pertemuan itu kita akan bahas khusus mengenai cara beli saham cara gajah. Jadi cuman membahas itu tok. Itu akan berlangsung 8 kali pertemuan. Jadi kalau teman-teman lihat pasti ada itu ya ada liburnya karena kenanya 17 Agustus kalau nggak salah ya. Jadi 17 Agustus libur, kemudian makanya jatuhnya sekitar 8 pertemuan. Kurang lebih begitulah. Ya, jadi nah, kalau teman-teman mau keterangan lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi Yuli, nomor teleponnya di situ. Nanti kalau di upload ke YouTube juga saya akan taruh di kolom komentar ya. Oke, apa yang mau kita bahas hari ini? Kita mau bahas mengenai sektor yang sama dengan yang kita udah bahas dari kemarin, yaitu sektor basic material ya atau dulunya disebut sebagai sektor bahan baku atau apa gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kenapa kita membahas ini? Karena ada peluang terjadi pembalikan arah di situ. Kemudian di dalamnya ada cukup banyak saham-saham yang menarik. Maksudnya secara ini ya, menurut setupnya saya ya, kalau teman-teman nggak melihat itu sebagai sebuah setup ya sudah lewatkan saja, nggak usah nggak apa, nggak usah pusing ya, nggak usah nanti apa, ya teman-teman tahu lah ya komen-komennya teman-teman ya. Pokoknya kalau nggak sesuai ya udah lu lewatin aja. Tapi kalau sesuai, ayo kita lihat bareng-bareng ya. Oke, nah kalau kemarin kita bicara mengenai nikel ya, jadi itu ada di sektor ini. Nah mungkin udah mulai ada kelihatannya sedikit menarik ya. Kemudian kalau teman-teman lihat sentimennya juga udah mulai itu ya sepertinya udah mulai terus berkembang ya. Kemarin Presiden Jokowi bahkan sampai ke Sumbawa untuk ngelihat smelternya si Ama Mineral ya walaupun itu masih belum IPO ya. Smelternya Aman Mineral itu ceritanya untuk itu ya memastikan hilirisasi itu terus berjalan kan karena dia udah tinggal setahun juga kan. Nah, ini dia ada di basic material. Jadi kalau nikel, kendaraan listrik ya apa ya bahan-bahan baku lah ya disebutnya ya atau yang mungkin ya kayak komoditas tapi selain energi itu ada di dalam sini ya. Nah, kalau kemarin kita bicara mengenai kertas ya INKP dan Tekim. Nah, hari ini kita mau lihat lagi ya. Jadi watchlist apa lagi yang ada di dalam sektor ini. Oke? Apa saja yang ada di sektor ini. Nah, kalau yang saya masih mencatatnya itu kurang lebih ini kalau ini ya watchlist saya ya. Jadi sekalian saya udah ngomongin dulu jadi biar teman-teman bisa melakukan persiapan. Ini ceritanya kita mau sama-sama menuju ke terminal ya. Sama-sama mau menuju ke terminal, kemudian kita mau menunggu busnya yang mana, terus tujuannya kemana, kira-kira udah mulai siap berangkat atau belum ya. Itu ada 2, 4, nah, kita bahas sekitar 4 sampai 6 lah. Kalau keburu 6, kalau enggak ya udah 4 aja ya. Oke, kita mulai yang pertama itu adalah ISSP. Ini saya cuma mention ulang saja karena kita udah pernah bahas mengenai ISSP. Apa yang kita lihat dari ISSP, ini dia sudah ngebreak kan dari trendline itu. Ya udah ngebreak ya trendline. Jadi kalau teman-teman udah ikut yang di awal itu berarti di sekitar ini kan di 200, 250-an, 260 gitu. Ya udah berarti
Kita tinggal ya udah follow aja tuh trend. Ini mungkin nanti masih akan ada retest. Ya kenapa? Karena sektornya juga belum siap kan. Nggak mungkin dia berjalan sendirian. Karena kita ada punya satu prinsip yaitu indeks itu akan saling mendukung atau saling melengkapi. Jadi nggak ada namanya satu indeks gitu ya, atau indeks harga saham gabungan tapi sektornya jelek semua, nggak mungkin dia naik gitu. Nah demikian juga kalau seandainya sektor basic material itu akan mulai bergerak, itu pasti akan disupport oleh saham-saham di dalamnya. Nah kalau saham-saham di dalamnya pasti harusnya kompak ya. Jadi arahnya pasti satu arah gitu. Nah, baja-baja juga teman-teman juga udah lihat ya, udah cukup banyak dibicarakan juga. Nah, kita tinggal menunggu kalau teman-teman yang konservatif, kita tunggu dia break dari resisten itu. 274 sampai 282. Ya, kurang lebih aja lah, ya, kurang lebih. Jadi lu nggak usah nanti protes gitu. Kok nggak tepat angkanya? Ya udah kurang lebih. Namanya juga technical kan. Technical itu adalah science. Technical itu adalah seni. Seni lu menggambar area-area yang disebut sebagai resisten, yang disebut sebagai support, yang disebut sebagai supply dan demand. Itu seni loh. Ya, gue bisa lihat nih misalnya contoh, oh, kenapa gue harus ambil shadow? Ada yang cuman taruh aja di body, ya itu menurut dia jauh lebih kuat, ya kan? Nah kalau menurut saya ya udah shadow itu adalah sebuah area, karena apa? Sebuah support dan resisten itu bukan cuman kita lihat dari sebuah garis lurus, ya nggak cuma di garis itu tok, tetapi kita mau pahami bahwa di dalam area tersebut ada apa sih? Ada sesuatu apa yang membangkitkan emosi orang, euforia orang, ya, ketakutan orang, ya, atau mungkin kalau dia udah sampai resisten, kelihatannya udah cukup tinggi, kelihatannya akan koreksi. Nah, biasanya akan ada fear kan? Gitu ya. Itu kurang lebih prinsip dari support resisten menurut saya. Ya, kalau menurut teman-teman seperti apa ya terserah lah ya. Tapi ini kurang lebih. Nanti kalau ada yang protes, kok enggak support resisten taruh aja di angka X, angka tepatnya di situ. Ya nggak bisa. Kalau memang saya tahu dengan angka yang tepat, udah nggak mungkin saya ngapain gitu kan. Saya harus minta teman-teman untuk manajemen risiko segala macam. Betul nggak? Kalau saya udah tahu dengan tepat, oh ini lu di sini ya, lu masuk sini, lu masuk situ, ya kan? Karena kita nggak tahu, karena kita tahu diri lah. Kalau kalau saya sih saya tahu diri, karena saya bukan siapa-siapa di market ini, ya karena itulah maka kita bikin plan, kita tahu resikonya di mana. Ya kalau lu nggak suka gua ngoceh-ngoceh begini ya sudah, lu cari aja satu channel yang lain yang bisa kasih tahu lu tepat gitu kan. Ya, nah, dan dia nggak pernah loss. Nah, udah lu lebih baik di situ. Oke, ya saya cukup saya tegasin di situ. Nah ini ISSP kita udah sebenarnya udah mention ini udah cukup lama, nggak tahu sih udah berapa lama ya. Mungkin udah hampir sebulan kali ya. Ya mungkin udah mau hampir sebulan kali. Nah ISSP kita sebenarnya cuma tinggal menunggu kalau lu konservatif itu di 280-an. 280-an kalau dia break itu akan jauh lebih bagus. Ya. Itu ISSP pertama. Nah kalau kalau misalnya gue agresif gimana? Lu tunggu dia retest aja kalau lu belum sempat masuk di yang kemarin. Jadi lu tunggu dia retest aja, retest ke arah trendline itu, ya ke arah trendline, berarti dia cuma retest. Nah, habis itu ya kita akan lihat ada pergerakan apa enggak. Karena yang kita tahu bahwa sektornya masih belum mendukung, ya biasanya dia juga bergeraknya juga nggak bakalan. Kalau dia bergerak sendirian justru aneh. Ya, kalau satu sektor semua bergerak, nah itu yang kita mau. Ya, jadi saling mengkonfirmasi tuh di dalam sektornya. Apa namanya buat yang sektor yang baja, udah mulai naik, sektor yang bahan kimia udah mulai naik, sektor yang semen udah mulai naik, nah, kayak gitu. Ya, jadi mereka akan saling mendukung. Oke, ini SSP. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan, ini masih belum bergerak kemana-mana. Mungkin udah nyalain mesin busnya, ya kita cuma tinggal tunggu berangkatnya aja. Jadi lu tinggal mau beli tiketnya yang harganya lebih murah, atau kita tunggu aja konfirmasi. Kalau memang dia udah mau berangkat, ya sudah gue baru beli tiketnya. Biasanya kalau udah mau berangkat kan, ya pasti lu akan dapat tiket yang mungkin lebih mahal. Ya kan, karena kita butuh konfirmasi kan. Breakout lah, retest setelah breakout lah, gitu kan. Itu udah pasti lebih mahal. Nah, tapi kalau misalnya, oh ya udahlah, oke, gue udah cek semua ya, fundamentalnya, sentimennya, gue udah cukup jelas dengan perusahaan ini, oke, udah gue beli dulu lah, ya. Nah, resiko lu beli dulu adalah lu nunggu kan, ya, lu nunggu kan. Yang sering kali ya terjadi adalah di lapangan,
Gue maunya dapat harga murah, tapi gue nggak mau nunggu. Ya ini harga murah langsung naik, langsung jalan. Nah itu lu ambil yang namanya rental, ya car rental. Berarti kan suka-suka lu, bener nggak? Nah nggak tahu ada nggak ya? Mungkin mungkin ada channel-channel lain yang jualannya rental-rental seperti itu. Ya udah lu bayar gue lebih mahal, dan langsung naik. Nah itu mungkin seperti itu ya. Tapi saya enggak. Ya saya tipenya backpacker. Ya kalau yang lain mungkin tipenya koper ya. Jadi ya lu sesuaikan lah dengan karakter lu. Oke? Ya cukup jelas ya. Saya ngomongnya begitu ya. Terserah nanti lu analogikannya kemana lagi. Itu ISSP pertama. Yang kedua adalah FPNI. Oke. FPNI. Nah ini adalah saham yang berhubungan dengan bahan kimia. Kenapa kita lihat ini? Ini sebenarnya Wall Street Sky udah lama sekali ya. Teman-teman bisa lihat pergerakan teknikalnya sendiri itu udah di ini kalau lu lihat di weekly ya, ini lihat. Ya ini kan kalau misalnya lu lihat di weekly ini seperti head and shoulder kan. Selama dia belum tembus ya sudah lu berarti kita bisa tungguin. Nah, kita mau tunggunya apa? Kita mau tunggunya adalah pergerakan ini di base ini. Di base ini sesuai nggak dengan semua fase-fase yang ada di dalam price cycle. Ya, di dalam base ini nih, di dalam base ini. Dia ngapain aja di base ini? Oke. Ya dia ngapain aja? Lihat ya, pada saat di base ini ada volume yang lumayan gede di situ. Nah, kalau lihat ini volume dalam base, ini volume yang terjadi pada saat dia ngebase. Ya, jadi memang ada volume-volume besar. Memang di awal-awal nih yang murah-murah gini memang ada volume besar. Ya, nah kemudian kita masih belum lihat lagi ada volume yang gede lagi di situ. Ya kan? Nah, apa yang kita lakukan? Ini kalau saya akan menunggu money spot. Ya, ini kan harusnya udah mulai spot ya. Udah mulai ada di area money spot. Lihat aja nih ya, garis EMA-nya sudah mulai lempeng gitu, sudah mulai lurus gitu. Nah, biasanya akan disertai oleh volume yang enggak ada. Ya, biasanya akan disertai oleh volume yang enggak ada. Logiknya ya, ini kita bicara logiknya. Kenapa sih kalau kita harus menunggu agar volumenya nggak ada? Terus habis itu kita harus menunggu dia kayaknya nggak dibicarakan lagi di luar. Nah itu kurang lebih logiknya memang yang dilakukan oleh market maker adalah lu udah mulai lupakan. Ambil contoh lah, ya sekarang yang hype-hype itu adalah S hardware, deal, terus kemarin apalagi ya, ada beberapa saham yang hype. Ya, nah apa yang terjadi pada saat dia hype? Ya mereka ada yang sempat melepas barang, ya sehingga terjadi penurunan dan lain sebagainya, sehingga membuat lu merasa bahwa ini kayaknya nggak bakalan ada harapan kan, gitu ya. Nah hari ini tiba-tiba setelah penurunan 3 hari, hari ini ditutup semuanya, cuman gara-gara RUPS-nya dividensinya kalau nggak salah 5% dari harga sekarang ya, 5% dari harga sekarang. Kemudian ya mungkin pasti ada ini, ada langkah-langkah yang dibuat oleh si di RUPS itu, yang dipaparkan di RUPS, dan itu direspon oleh market. Oke? Ya kalau saya bilang direspon oleh market itu bukan direspon oleh retail. Oke? Karena retail nggak bisa bikin satu candle sebesar itu. Ya, nggak mungkin, ya nggak mungkin candle bisa segede itu dibikin oleh retail. Nah, ya ini balik lagi ke FNI. Kita melihat adalah dia udah mulai apa ya dibilang ya? Dia udah mulai sepi ya. Kita bilang dry out. Ya kalau bahasa kerennya itu disebut sebagai dry out. Jadi volumenya udah mulai gak ada. Kemudian lu lihat candlenya udah mulai kecil-kecil ya. Ini justru adalah momen-momen di mana kita tungguin. Saya nggak mau ya nanti kalau misalnya saya posting ini di YouTube terus habis itu teman-teman cuma ikutan ngeramein doang gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat dengan sangat jelas order booknya itu nggak liquid banget. Ya jadi hati-hati teman-teman. Ini nggak liquid. Teman-teman bisa lihat ya ini cuma ada 1.000 lot, 2.500 lot, 4.500 lot. Ya ini sebabnya kenapa saya cukup apa ya? Cukup hati-hati dalam menyebut ya, dalam menyebut saham-saham yang seperti ini. Karena lu bisa berbondong-bondong datang, kita punya kita punya subscriber udah hampir 70.000, atau jangan-jangan udah lewat ya, saya nggak tahu lah, teman-teman cek lah ya, hampir 70.000 gitu ya.
Nah, itu kalau misalnya yang datang 10.000 aja, itu udah ngisi berapa lot di situ. Itu mungkin kejadian kayak kemarin ya kalau kita ngomongin soal Jaya ya. Itu biasanya kan kalau di Q&A saya buang tuh. Ya di Q&A biasanya saya buang tuh. Kalau udah ngomongin itu. Nah, si Jaya itu ini kebetulan doang sih sebenarnya. Saya tahu teman-teman mungkin nggak ikutan di sini. Ini kebetulan saja. Nah, ini lihat teman-teman. Tadinya itu lot size-nya begini nih. Lot size-nya begitu. Ya. Nah, sekarang lot size-nya begini. Ini ya, ini kalau Jaya. Tapi kita udah ngambil lumayan lumayan lama lah. Pak Ivan mana ya? Ya waktu habis Pak Ivan bahas tuh yang soal si Jayanya itu dalamnya seperti apa. Terus habis itu kan sentimennya udah mulai mengarah-arah ke situ kan ya. Kemarin tuh ada lompatan laba yang lumayan gede. Ya, ini mungkin mungkin makanya saya harus apa wanti-wanti sekali lagi buat teman-teman. Kalau ngelihat saham-saham yang seperti ini, lot size-nya kecil, ya ingat jangan alokasikan langsung gede. Kenapa? Karena belum tentu dia akan selama ini. Jadi lot size tiba-tiba langsung besar. Belum tentu loh. Ya. Nah, tetapi kalau lu tinggal sesuaikan. Nah, makanya di sini ada namanya position sizing. Ya, ada namanya position sizing dalam manajemen risk management kita. Nah, kalau lu lihat lot sebesar ini, jangan 100% position sizing lu masuk ke situ. Ya, jangan 100% position sizing lu masuk ke situ. Ya, mungkin lu udah hitung position sizing lu, jumlah lotnya lu udah hitung, ambil dulu aja 50%. Ambil dulu aja 25%. Ya, nanti dia akan berkembang. Ya, dia akan berkembang. Lot size-nya akan tambah gede enggak? Ya, kalau lu lihat tambah gede. Nah, lu baru masukin sisa-sisa lot yang lain. Gitu. Ini contoh misalnya kayak Jaya. Ya, nah berarti kalau lot size segini, oh ya udah berarti gue bisa nih. Ya, gue mulai cicil untuk yang position sizing yang selanjutnya nih yang sudah gue persiapkan sebelumnya, ya. Ini kurang lebih ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat FPMI, kita tinggal tunggu beberapa hari lagi untuk money spotnya. Ini bukan berarti nanti dia tiba-tiba akan langsung lari kencang gitu ya, enggak. Ya, yang kita sebenarnya kita tunggu itu adalah nanti akan ada rangkaian LPS yang akan nongol di situ. Akan ada rangkaian swing high, swing low, swing high, swing low di daerah sini nih. Kalau berarti mempertandakan bahwa pergerakan dari si saham ini itu sudah mulai akan berubah ya, change of character. Change of character itu seperti apa? Sama break of structure itu seperti apa? Ini seringkali banyak yang nanya nih ya. Change of character itu adalah perubahan awal dari sebuah trend menuju ke trend yang lain. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan dia turun nih. Ini berarti kan downtrend ya. Ya, downtrend kan? Nah, habis itu apa yang terjadi? Kemudian akan ada change of character. Ya, kemudian akan ada change of character di situ. Nah, kalau dia udah terjadi change of character, berarti kan dari turun menuju ke sideways, ya, menuju ke sideways. Nah, setelahnya teman-teman tinggal tunggu change of character dari sideways ini menuju ke atas. Ya, bagaimana caranya nih, teman-teman ya? Ini technical ya. Lu lihat high sebelumnya di sini. Ini high nih. Jadi kalau high ini di break, berarti akan ada change of character. Ya, walaupun ini masih minor, ya masih minor. Nah, lu untuk konfirmasi gimana? Ini kan berarti kalau dia break, oh ini change of character. Dia akan ada namanya, ini akan bikin high yang baru. Dia akan bikin high yang baru, kemudian dia akan retest. Pada saat dia retest itu, dia akan break kembali ini. Nah, ini namanya BOS. Ya, bedakan ya. Ya, change of character itu adalah perubahan awal dari sebuah trend. Kalau BOS itu berarti dia trend itu sendiri di dalam trend itu sendiri. Ya, oke. Ya, jadi ini namanya BOS. Nah, kalau yang dia udah mulai dari yang mulai berubah trend itu change of character. Nah, ini teman-teman perhatikan itu aja, ya. Nah, lu bisa konfirmasi. Makanya konfirmasi pertama lu bisa cari money spot di situ. Kalau lu yang konservatif berarti lu cari Comet. Ya kan? Jadi sehingga lumayan oke lah gitu loh. Jadi lu lebih memberikan confirm. Nah, kayak apalagi sering digoreng oleh influencer, ya kan? Nah, berarti kan lu mesti cari konfirmasinya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini FPNI. Ya, kalau secara fundamental cukup oke lah. Ini Lotte punya berarti punya Korea kan, ya. Nah, lu cek lah apa fundamentalnya segala macam. Saya nggak mungkin ngomongin soal saham yang apa yang nggak jelas fundamentalnya. Tapi tetap ya, teman-teman tahu ya kita ini siapa. Oleh sebab itu, lu bikin trading plan-nya. Lu nggak mau bikin trading plan, jangan di trading plan. Gitu, ya, oke? Gitu ya. Kalau lu nggak punya setup, misalnya kayak saya bilang ya, support resisten aja.
Lu punya basic pengetahuan tentang analisa teknikal itu sebenarnya udah cukup gitu loh. Tapi kalau lu nggak mau bikin trading plan, lu nggak punya basic sama sekali tentang analisa teknikal, saran saya cuma satu, lebih baik lu jangan trading. Lu lebih baik kalau memang lu mau ya mendapatkan investasi di sini, lu taruh aja di reksadana saham gitu deh. Ya saya harus katakan seperti itu. Kenapa? Karena sayang uangnya. Sayang uangnya, lu udah kerja keras untuk dapatin uang segitu, ya kemudian lu karena lu nggak tahu dia bagaimana bekerjanya dan lu bukan siapa-siapa pula. Ya lu bukan siapa-siapa pula. Jadi akhirnya lu nyumbangin uang ke sini gitu loh. Ini bukan tempat sosial, ini bukan tempat amal. Kalau dia tempat amal, lu bisa dapat pahala untuk itu ya kehidupan yang akan datang kan. Tapi ini bukan, gitu kan? Saya mau ingatkan ya. Jadi ini bukan. Nah karena ini bukan, minimal lu punya dasar lah support resistance, lu tahu bagaimana cara ngelihatnya, terus habis itu lu punya trading plan yang kalau misalnya lu boleh lu belajar sedikit mengenai manajemen risiko. Ya di YouTube banyak kok. Di YouTube banyak, lu bisa gratisan. Tenang aja, lu bisa gratisan. Kalau kelas saya udah kemahalan buat teman-teman, teman-teman bisa cari gratisan. Itu banyak banget. Jadi hari ini lu jangan ngomong gua nggak tahu tentang teknikal. Gua nggak tahu di mana gua harus belajar. Semua itu harus punya uang. Enggak. Hari ini enggak perlu lagi. Ya, lu bisa belajar gratisan. Lu bisa belajar gratisan, ya, kemudian lu terapkan dalam forward testing lu, semua lu terapkan di situ. Lu bisa lakukannya. Jadi nggak ada yang bilang gua nggak punya basis atau nggak punya dasar sama sekali tentang analisa teknikal. Hari gini lu ngomong begitu, aduh gimana ya? Ya gue nggak tahu lu hidup di zaman apa gitu. Lu klik aja di YouTube support resistance pasti keluar gitu ya. Tinggal lu mau apa enggak gitu. Yang menjadi masalah kitanya, kemauan lu ada apa enggak untuk belajar. Kalau nggak ada ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Terus habis itu kalau lu komplain terus kenapa gue rugi terus ya sampai bertahun-tahun gue rugi ya. Ya gue nggak tahu lu ngapain gitu loh. Udah tahu rugi kenapa lu nggak koreksi gitu ya. Oke. Kemudian dari FPNI ada satu saham, Pak John ada nggak ya? Ini ada satu saham juga namanya OBMD. Ya, ini saham yang sama, satu sektor juga dengan FPNI, satu sektor juga dengan TPIA. Ya, di situ tapi ini cuma dia baru IPO aja, ya. Dia baru IPO, teman-teman cek lagi teknikalnya karena dia baru IPO. Oh, hadir. Nah, sip, thank you, Pak. Ya, ini dia udah di money spot. Dia udah di money spot. Hari ini sebenarnya volumenya lumayan tuh. Ya, volumenya lumayan tapi dibawa turun lagi. Lu cek ke order book OB nih ya. Nah ini juga sama. Lu lihat ya dari order booknya dia juga sebenarnya nggak liquid. Dia sebenarnya nggak liquid gitu. Ya dan hampir boleh dibilang sebenarnya rata-rata saham-saham yang kayak gini-gini itu biasanya nggak liquid. Tapi nanti kalau dia udah mulai ramai ya itu biasanya baru mulai itu liquid. Karena itulah makanya kenapa saya bilang ya position sizing lu siapin. Tapi lu cicil pelan-pelan. Ya sampai nanti akhirnya kalau lu udah mulai lihat likuiditasnya keluar. Kayak misalnya kayak Jaya. Ini kan pasukan 10.000 nih. Ya ini lihat nggak? Pasukan 10.000 nih. Lu cek deh pasukan 10.000 itu siapa. Ya lu cek aja. Ini tadi nggak ada nih. Ya sekarang ada nongol. No, pasukan 10.000. Dia ngejagain. Itu udah 3 hari nih. Pasukan ini nongol. Ya. Moga-moga dia nggak nonton ya. Ya, nah lu lihat aja deh ya. Tapi saya nggak menyarankan teman-teman masuk ya. Lu lihat dulu ya apa teknikalnya ada entry apa enggak ya. Oke, ini adalah OBMD ya, OBMD. Itu juga teman-teman bisa perhatikan posisinya sekarang itu udah cukup 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 clear lah. Lu kalau misalnya mau taruh stop loss juga paling di sini. Kalau nggak lu mau mepetin di sini juga oke. Ya, nah ini SL-nya gitu ya. Ini sebenarnya cuma tinggal menunggu confirm aja satu candle gede. Satu candle besar pong gitu. Ya lu bisa lihat nih saya tunjukin ya saya mana aja ya. Tuh, ya. Lihat nggak? Ah ini money spot kita. Ya, dan dia harus nongol candle benar-benar besar. Ah itu baru. Ya, kalau lihat ya, kemarin kan saya masih nambah lagi tuh 119 itu juga nggak dikasih semua. Ya, saya ngantri kan di 119 kan. Ini kan sempat masuk tuh 119 tuk gitu juga nggak dikasih semua. Kenapa ya? Karena lot size-nya nggak cukup gitu. Lot size-nya nggak gede. Jadi ya udah, habis itu dia udah naik, ya udah kita udah tinggal nunggu. Nih, nanti teman-teman akan lihat ya, akan ada boss. Ini change of character kan sudah terjadi nih. Ini change of character.
ya kan? Dia retest, kan? Kemudian bikin money spot lagi, keren ya. Ya, nah kemudian lu akan lihat ada boss. Nah ini kan akan lebih confirm lagi. Nanti kalau misalnya dia break ke atas, akan ada boss. Ya boss itu berarti dari pergerakan ini. Ya boss dari pergerakan itu. Oke, udah. Saya nggak akan bahas ini terlalu jauh. Ya kemudian teman-teman bisa lihat satunya lagi adalah BRMS. Ya BRMS ini saya pikir ini akan jadi saham terakhir kita. Oke, nah teman-teman lihat BRMS. Apa yang kita mau lihat di sini? Ini terjadi perubahan pada fundamentalnya sudah lumayan lah. Ya kita udah bahas ini udah cukup lama juga. Tapi memang yang kita katakan bahwa ini masih cukup lama. Tetapi kalau lu lihat ya, lu lihat sekarang, ini kan dia sempat ngebest nih. Ya sempat ngebest ya. Kemudian ini yang sering kita bilang sebagai set satunya itu. Kan kita cuma mau konfirmasi ini set 1 atau set 3. Ya, atau lanjutan dari set 3. Ini kan yang 3-nya. Ya, kemudian ini kan dia berhenti nih habis itu. Setelah dia turun dia berhenti kan, ya. Nah, kita cuma mau memastikan aja dia mau turun lagi, ya, berhenti untuk turun lagi atau berhenti untuk melakukan akumulasi kembali. Oke, nah, yang kita mau lihat itu apa? Kemarin kan kita mau konfirmasi ini spring atau bukan. Ya, spring atau bukan. Nah, sekarang teman-teman harusnya udah bisa confirm. Kenapa? Dengan candle hari ini, dia sudah, kalau ini spring ya, dia sudah, ini LPS-nya. Ini LPS ya, tetapi belum change of character. Masalahnya ya, change of character-nya akan terjadi di sini. Sorry. Nih ya, dia akan terjadi di 180. Itu baru change of character. Tapi kita cuma tinggal menunggu ini aja nih, ya. Ini minornya nih, change of character minor. Minornya ada di 146 sampai 150 lah. 146 sampai 150. Jadi kalau dia bisa nge-break itu saja, ya. Dia sudah mulai akan, ini minornya ya, minor. Dia udah mulai ada change of character di sana. Nah, kebetulan lagi di situ ada trend line. Saya tebelin ya. Buat teman-teman yang di IG, buka chat ya. Teman-teman bisa lihat ya, di daily time frame itu ada trend line di situ. Ya, ada trend line di situ. Nah, kalau dia break trend line itu sebenarnya udah menandakan bahwa dia ada sesuatu lah. Ya, ada sesuatu di sana. Dan memang kalau nggak salah pabrik ketiganya apa keempatnya ya, itu juga udah mau jadi nih. Ya, sudah mau jadi. Memang harga emasnya lagi turun. Tetapi peningkatan pada produksinya itu udah jelas kelihatan sekali oleh BRMS ini. Nah, kenapa? Ini kan teman-teman mungkin ada yang nanya juga ya. Ini saya ulangi lagi ya. BRMS ini kan adalah sebuah grup yang tadinya kita nggak mau. Kalau masuk ke situ, ya kalau masuk ke situ ke BRMS, ini saya jelasin lagi ya, bahwa sekarang BRMS sekarang dengan BRMS yang dulu itu udah beda. Bedanya apa? Bedanya dengan kehadiran sebuah grup namanya Salim. Ya, Salim ini sebenarnya bukan masuk ke sini doang, masuk ke banyak tempat ya. Tapi ini adalah salah satu yang dia masuki. Berapa persen saya lupa ya. Tetapi dia sudah bisa menempatkan salah satu direktur apa komisaris gitu di dalam situ. Berarti kan harusnya cukup besar. Sudah mulai cukup besar yang sudah mulai menggeser grup yang lama menjadi belum minoritas sih, tetapi ya udah mulai mengecil lah. Ya, grup yang lama itu. Ya, maka dari itu kenapa kita mulai perhatikan dia. Ya, kemudian perubahan pada fundamental itu terlihat dengan jelas. Ya, lu bisa cek lah ya perubahan pada fundamentalnya. Karena itulah kita mau memperhatikan saham ini. Nah, kalau lu agresif. Sebenarnya ini hari ini ya candle hari ini itu sebenarnya udah mulai mengkonfirmasi LPS-nya. Cuman ini masih di bawahnya support base yang sebelumnya nih. Masih di bawahnya. Harapan kita kan sebenarnya pengennya kita adalah dia naik, kemudian dia retest ke support itu. Nah, ini yang lebih confirm LPS-nya. Last point of support. Jadi dia akan mulai mengarah ke fase selanjutnya. Jadi ini akan masuk ke fase D di mana ada minor uptrend di situ. Ya, ini kalau lu agresif silakan masuk. Kalau lu agresif, tapi teman-teman ingat ya bahwa lu mesti confirm terus. Jadi kalau lu udah masuk sekarang nih, yang lu lakukan adalah nanti lu akan lihat dia naik, kemudian dia ada swing low, kemudian dia naik lagi. Dia akan ada swing low lagi. Ya, nah kemudian dia naik lagi, dia akan ada swing low lagi. Jadi lu udah tahu kalau lu agresif,
maka dia akan ada pergerakan yang naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi jangan sampai nanti lu ikut deh, ya. Dia naik nih, dia turun berhari-hari. Aduh, dia benar gak ya? Gitu ya. Habis itu lu keluar lagi. Kemudian dia naik lagi. Benar nih, benar. Lu ikut lagi. Terus dia turun lagi. Ya, dia naik lagi, dia turun lagi, dia naik lagi. Jadi keluar masuk, keluar masuk. Kalau misalnya keluar, ya oke lah. Lu dapat di high, oke, turun ya itu. Tapi kan jarang sekali terjadi. Jadi lu tahu ya, fase yang akan terjadi yang menandakan bahwa dia mungkin saja akan selesai dengan sideways-nya. Dengan akumulasinya adalah dia akan membentuk swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Sampai akhirnya dia nge-break dari base itu. Ya base itu di mana? Base itu di sini. Ya, trading range-nya itu sampai 200. Jadi dia akan nge-break sampai ke atas. Jadi kalau dari sekarang dia akan ada swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan nge-break. Ya, nge-break sampai ke atas 200. Itu yang sering kita sebut, nanti mungkin akan ada SOS di atas itu. Gitu, ya. Oke, jadi cukup clear ya. Kalau lu mau masuk ke BRMS, kalau lu agresif, silakan masuk sekarang. Ya, silakan masuk sekarang. Kalau lu konservatif, itu ada trendline di situ. Nah, lu bisa tunggu dia break trendline, atau lu lihat EMA 200-nya di mana. EMA 200-nya ada di sekitar 165. Lalu tunggu aja sampai dia di atas 165. Baru lu masuk. Ya, atau dia nge-break trendline. Nge-break trendline, ini skenario-skenarionya ya. Ya, nge-break trendline, kemudian dia kena EMA 200, jadi resistennya. Kemudian dia retest, ya, membentuk swing low. Ya, swing low ke arah trendline. Atau mungkin di situ nanti ada EMA 20K, EMA 50K, ya kurang lebih dari situ lah ya. Kemudian dia baru mulai naik lagi. Nah, kalau dia retest, lu masuk lagi di situ. Itu LPS-nya. Ya, sampai akhirnya mungkin nanti dia nge-break. Ya, nge-break EMA 200. Ya, nge-break EMA 200. Mungkin nanti akan kena lagi resisten, kemudian dia akan retest lagi. Ya, itu pergerakan harga. Jadi lu jangan harapin harga itu kayak apa langsung jadi kayak tiang bendera. Nggak ada kayak gitu. Nah, kalau dia langsung tiang bendera, dia akan robohnya juga kayak tiang bendera. Gitu ya. Karena itulah makanya kita mau dia pelan-pelan naik ke arah resisten. Ya, setelah itu mungkin nanti dia nge-best atau dia nge-break. Ya, itu prinsip dari price action. Ya, prinsip dari price action. Jadi maka dari itu, kalau dia mau menandakan kalau trend ini akan berakhir atau ini dia dari sideways nanti akan menjadi uptrend ya, maka dia akan naik pelan-pelan ke atas. Menuju ke resistennya dan nge-break. Ya, paham ya? Itu price action-nya seperti itu. Kalau dia bergerak terlalu cepat ke atas, ya biasanya akan turun cepat. Jadi swing low, swing high-nya itu akan jadi terlalu cepat. Karena itulah makanya kenapa kita lihat price cycle-nya seperti itu. Ya, di akhir, di ujung-ujung ini akan ada swing high, swing low, swing high, swing low. Jadi minor uptrend-nya itu udah kelihatan di sana. Minor uptrend-nya udah mulai kelihatan. Pada saat dia membentuk swing high, swing low, lu kan lihat ya pergerakan volumenya juga akan terus meningkat. Gitu karenanya kalau lu lihat dari ini ya volume analisa volume ya. Jadi pada saat dia itu ya pada saat dia di awal itu volumenya bisa gede ya. Terus habis itu dia akan terus mengecil tuh volumenya. Terus mengecil. Nah, nanti di ujung dia membentuk swing high, swing low itu dia akan naik lagi volumenya. Kayak gitu kurang lebih. Ya. Oke. Oke, ya, saya pikir itu dulu ya teman-teman ya. Ada ISSP, FPNI, OBMB ya. Ini yang dua saham ini teman-teman perhatikan karena dia nggak terlalu liquid. Kemudian ada BRMS. Ya, pasti ada yang lain ya. Pasti ada INTP, SMGR, INKP, Tekim gitu kan. Lu tinggal perhatikan aja. Tapi kita akan ngomongin soal 4 saham ini hari ini. Oke. Tanya event spring seperti di support dan resistance. No, kalau ini namanya shake out ya. Namanya shake out. Ya, spring itu shake out. Jadi dia tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk test of supply. Ya, test of supply. Tetapi lu tidak akan tahu dia spring atau dia shake out. Ya, lu tidak akan tahu walaupun karakternya mungkin lu bisa baca ya sampai nanti lu konfirmasi adanya LPS. Ini kayak gini nih. Ya kayak gini. Ini kan sebenarnya adalah kita mau konfirmasi aja. Ya, dia turun kan? Dia turun. Nah, tetapi dia masih di bawah support. Gitu loh.
Ya, dia masih di bawah support. Karena itulah makanya mendingan kita tunggu satu lagi. Ya, LPS-nya itu di atas support dari base yang sebelumnya gitu. Oke, teman-teman, saya pikir di sini dulu ya, nanti hari Jumat ya. Jumat itu, oh ya, teman-teman, ini mungkin juga sekalian ini ya, hanya peringatan aja, hanya warning aja buat teman-teman. Karena minggu depan efektif cuma 2 hari. Efektif cuma 2 hari. Kemudian tanggal 22 itu ada pengumuman suku bunga. Biasanya sih ya, dia kan semua orang udah bilang akan mempertahankan kan untuk Bank Indonesia. Kemudian untuk di Amerika sendiri ada pidato dari Gubernur The Fed. Itu pasti akan ditunggu oleh pasar. Biasanya cuma buat itu ya, membuat itu keliaran yang ada. Itu tanggal 21, 22, dan satunya lagi adalah tanggal 28 Juni. Ya. Jadi teman-teman tinggal hati-hati. Biasanya kalau libur panjang begitu, efektif cuma Senin sama Selasa. Rabu, Kamis, Jumat itu diliburkan oleh pemerintah. Ya, Rabu, Jumat itu diliburkan oleh pemerintah. Nah, kalau begitu, ini sebenarnya ya cukup tidak nyaman buat kita trader. Karena masih ada masalah begini, ada sentimen-sentimen berita kayak gini, dia liburnya panjang pula. Ya, jadi ya teman-teman tinggal hati-hati. Kalau nanti ada koreksi segala macam itu sebenarnya wajar ya. Ada koreksi. Nah, selama dia tidak sampai mematahkan trend teknikalnya. Oke? Jadi kalau dia patah, lebih baik teman-teman ikutan keluar. Gitu. Itu saran saya. Kenapa? Karena ini libur panjang. Senin Selasa itu bisa jadi sepi banget. Hari Minggu ini aja udah sepi banget. Kemarin bola ya. Argentina Indonesia itu udah sepi banget. Ya, market udah sepi. Hari ini juga masih sepi. Ya kan? Nah, kita nggak tahu besok udah Kamis, Jumat pula, ya, Kamis, Jumat. Nah, habis itu udah libur lagi, liburnya panjang pula. Nah, ini akan jadi hari-hari di mana kesempatan mereka untuk buang barang. Ya, untuk taking profit dulu, pegang cash. Bisa, sangat bisa karena masih ada 4 hari lagi efektif untuk buang barang. Nah, selama dia buang barang, itu juga sebenarnya adalah ajang untuk lu nguji apakah saham-sahamnya lu itu cukup kuat nggak untuk bertahan di situ. Ya, kalau dia bertahan berarti gajah di dalamnya itu belum keluar. Ya, itu satu. Kedua, teknikalnya gimana? Ya, kalau buang-buang harusnya dia akan sideways. Ya, kita harapin dia adalah dia sideways. Jadi kalau dia sideways ya udah berarti kan dia nunggu kan sampai ini selesai nih. Mungkin nanti awal bulan baru akan ada pergerakan lagi. Karena 28, 29, 30 kan libur langsung kan. Berarti kan minggu depannya itu adalah di awal bulan lagi gitu. Ya. Jadi ya teman-teman tinggal hati-hati. Kalau ada koreksi harusnya wajar ya, sesuatu yang wajar. Tapi kalau misalnya dia terus naik, ya puji Tuhan juga lah ya. Kita ikut aja ya. Oke. Begitu ya teman-teman. Thank you semuanya atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya, hari Jumat jam yang sama. Oke. Thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless.